Baik, kita lanjutkan membahas soal fisika yang pernah keluar di SIMAK UI. Pada konten ini kita akan membahas dua soal, ya. Konten ini tersimpan di playlist latihan soal fisika SIMAK UI. Silahkan dicek playlist ini. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silahkan berdonasi di akun bank ini. Oke, kita langsung saja ke soalnya dan kita sudah sampai pada nomor 20, ya. Untuk 19 soal yang lain silahkan dicek pada playlist tadi. Oke. Sebuah proyektor menggunakan cermin cekung, ya, untuk menampilkan gambar di layar yang diletakkan 3 meter dari cermin. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin. Agar didapat bayangan yang jelas, tidak buram pada layar, jari-jari kelengkungan cermin tersebut adalah, oke, ini adalah cermin cekung, ya. Kita gambar dulu. Jadi misalkan ini cerminnya, ya. Oke. Ya, cermin cekung itu jarak fokusnya bernilai positif, ya kan? Begitupun jari-jari kelengkungannya juga otomatis bernilai positif. Ya, kenapa bernilai positif? Karena pada cermin cekung titik fokusnya nyata, ya. Dia di ruang nyata atau di depan cermin, ya. Jadi dia jarak fokusnya positif, maka kita tulis di sini positif untuk menandakan, ya. Oke. Jadi pada cermin, ya, di ruang sebelah kiri ini area nyata atau ruang nyata, sedangkan di belakang cermin atau di sebelah kanannya adalah ruang maya. Oke. Nah, titik fokus cermin cekung itu berada di depan cermin, ya. Titik fokus aktifnya, ya. Oke. Ya, si bendanya berada 10 cm di depan cermin. Oke, kita gambarkan bendanya. Jadi 10 cm di depan cermin, ya. Misalkan ini bendanya, ya, berjarak 10 cm, ya. Jadi berjarak 10 cm. Oke, ini, ya, jarak bendanya 10 cm dan berada di depan cermin. Di sini kita sudah sepakati tadi bahwa di depan cermin di sebelah kiri, ya. Di belakang cermin atau ruangan maya itu di sebelah kanan. Oke. Ya, kemudian layar. Nah, di sini, ya, layar ini kan nanti tempatnya bayangan, ya. Bayangan akan ditangkap oleh layar. Nah, sekarang gini, kalau kemudian bayangan ini bisa ditangkap oleh layar, ya, pasti bayangan ini nyata, ya kan? Nah, sini kita perhatikan bahwa menampilkan gambar pada layar. Jadi bayangan ditangkap pada layar. Artinya bayangan ini nyata. Kalau nyata, maka layar ini berada di depan cermin juga. Di ruang nyata karena bayangannya nyata, ya. Oke. Dan dia berada 3 meter, ya. Lumayan jauh tuh, ya. Jadi kita gambarkan di sini layarnya 3 meter, ya. Ya, misalkan di sini. Nah, ini si layarnya nih. Ya. Ini berjarak 3 meter. Berjarak 3 meter dari cermin, ya. Ini 3 meter. Oke, ini layar, ya. Ini adalah layar atau tempat ditangkapnya bayangan. Oke. Ya, jadi dia nyata bayangannya. Lalu apa yang kita mau cari? Yang kita mau cari adalah jari-jari kelengkungan. Kita tahu jari-jari kelengkungan itu adalah 2 kali jarak fokusnya, ya. 2 kali jarak fokus. Ya, maka kita tinggal mencari jarak fokus. Kita punya persamaan dasar bahwa, ya, seperjarak benda tambah seperjarak bayangan sama dengan seperjarak fokus. Oke. Nah, jarak bendanya dari cermin ini 10 cm. Ya, ini semua opsinya cm, ya. Maka kita ubah dalam cm saja. Dari dalam cm ini sudah cm, ya. Jarak bendanya itu 10, ya. 10 tambah, nah, jarak bayangannya ya jarak layar, ya, ke cermin.
karena bayangannya tertangkap di layar, ya. Ya, jadi ini P-nya, ini Q-nya. Dan karena bayangannya nyata, maka Q-nya bernilai positif kan? Jadi Q-nya bernilai positif karena nyata. 3 meter kita ubah ke senti jadi 300 ya. Sama dengan 1/F. Oke. Oke, ini kalau kita samakan penyebutnya ya. Kalau kita samakan penyebutnya, maka ini kita cukup kali ya 30/30 ya. Ya kan, supaya penyebutnya sama. Ya sama-sama 300 ya. Jadi ini 300 per ya, atau 30 tambah 1/300. Ini sudah sama penyebutnya, sama dengan 1/F ya. Maka ini menjadi F-nya adalah ya 300/31 ya. Maka R sama dengan 2 kali F, yaitu 2 kali 300/31 adalah 600/31 ya. 600/31 ya, itu kalau kita bagi ya nilainya sekitar 19 ya, 35. Oke. Dan ini kalau kita bulatkan maka menjadi 19,4 cm. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Oke, soal berikutnya nomor 21. Sebuah sistem terdiri dari sebuah batang konduktor AB ya, jadi ini batang konduktor ya. Batang konduktor AB bermasa M yang dapat meluncur tanpa gesekan atas rel konduktor yang paralel yang dipisahkan dengan jarak L. Oh ya, ini relnya ya, ini relnya, rel paralel, konduktor juga ya, konduktor juga. Jadi si batang konduktor AB ini bebas bergerak di sepanjang rel yang paralel itu ya, tanpa gesekan. Dan antar konduktor yang paralel itu berjarak L ya, jaraknya adalah L. Jadi ini jaraknya L ya. Ya, jaraknya adalah L kapital. Oke. Ya tentu kalau jaraknya L maka panjang konduktor AB juga ini L juga ya. Oke. Ujung-ujung rel, ujung-ujung kiri ya, ujung-ujung kiri, sisi kiri sebelah sini ya. Ujung-ujung rel kiri dihubungkan oleh hambatan R atau resistor. Nah, ini resistor ya, atau beban ya yang bernilai R, sehingga membentuk sebuah loop seperti gambar. Oke. Ini bentuknya loop ya. Loop dalam artian loopnya gini. Nah, gitu ya. Ya, loop berada di dalam medan magnet seragam dengan arah tegak lurus bidang loop ya, atau masuk gambar. Oh, ada medan magnet nih, dan medan magnet yang mengenai loop ini itu arahnya ya tegak lurus bidang loop atau masuk gambar ya. Jadi kalau kita menghadap layar laptop, arah medan magnetnya masuk ke layar laptop tegak lurus ya. Jadi masuk ke dalam loop ya, masuk mengenai loop dan arahnya tegak lurus loop masuk ke dalam. Jadi kalau kita menghadap laptop atau menghadap handphone ya, maka arah medan magnetnya ya, kita bayangkan permukaan laptop itu di situ loopnya ya, kemudian arah medan magnetnya tembus, masuk tegak lurus, tembus ya, masuk ke dalam bidang tadi ya, masuk ke dalam, kalau laptop ya layar laptop gitu ya, contohnya gitu. Jadi medan magnetnya masuk ke dalam. Ini masuk gambar ya, ini keterangannya masuk gambar ya. Oke. Mulai T sama dengan 0, batang AB ditarik ke kanan dengan gaya konstan F0. Oh, jadi dia ditarik ke kanan. Nih, ditarik ke kanan ya. Ini gayanya ya. Ditarik ke kanan dengan gaya F0. Oke. Ya. Jadi pada saat T sama dengan 0, batang AB ditarik ke kanan gaya F0. Jadi digerakkan ya. Intinya si batang konduktor ini yang panjangnya L atau batang konduktor AB ini digerakkan oleh gaya F ke kanan ya. Jadi konduktor bergerak di area yang memiliki medan magnet B ya.
kelajuan akhir batang AB adalah, oh ya, kita mau mencari kelajuan akhirnya. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik, adik-adik fokus, apa yang terjadi ya kalau batang konduktor atau ya di dalamnya tentu ada muatan listrik ya, karena banyak elektron bebas ya. Batang konduktor kalau digerakkan ya pada area yang memiliki medan magnet, apa yang terjadi? Ya sesuai hukum Faraday ya, akan muncul GGL induksi, GGL listrik ya, induksi. Ya, akan muncul arus listrik induksi. Ya, jadi si batang ini konduktor ketika digerakkan ya melalui si ya yang berada pada area medan magnet, maka akan muncul GGL induksi. Ya, karena di situ gerakan itu sebenarnya mengubah medan magnet yang mengenai si ya, atau mengubah flux yang mengenai si kawat ya atau konduktor, maka muncul GGL. Jadi ada perubahan flux di situ karena konduktor bergerak ya, mengganggu flux gitu ya. Maka fluxnya berubah, maka muncul GGL induksi. Oke, GGL induksi yang bangkit dari peristiwa ini itu dirumuskan dengan ya B medan magnetnya kali kecepatan gerak dari kawat itu ya kali panjang kawatnya L ya, sin theta. Itu rumus GGL yang bangkit ya, atau GGL induksi ya. Jadi di loop tadi ya, ini itu sudah ada arus listrik induksi ya, itu persamaannya medan magnetnya kali kecepatan gerakan kawat ya, kemudian kali ya ini V, ini kecepatan gerak kawat ya, dan ini yang kita mau cari, si V ini ya, ini yang kita mau cari, kali panjang kawat L ya, sin theta. Apa itu theta? Sudut yang terbentuk antara B dan V, sudut yang terbentuk antara ya kecepatan, antara arah kecepatan dan arah medan magnet. Kecepatan kan ke kanan ya, arah kecepatan ke kanan ya, karena dia digerakkan ke kanan ya. Sedangkan arah medan magnet itu tembus ke dalam, artinya dia tegak lurus ya, tegak lurus. Jadi sudut yang terbentuk antara B dan V atau kecepatan adalah 90, maka sin 91 ya. Maka ini tinggal ya, jadi ini tetanya 90 ya, 90 derajat. Maka GGL-nya tinggal medan magnet kali ya, kuat medan magnet kali kecepatan kali panjang kawat, sin 91 ya. Oke, nah apa yang kemudian kita bisa nyatakan lagi di sini? Oh, di sini dinyatakan dalam R ya, di opsi ini dinyatakan dalam nilai hambatan. Oke. Ya, tegangan induksi ya itu rumusnya adalah arus induksi kali hambatannya kan? Hukum Ohm ya, IR. Nah, tapi di sini karena dia GGL induksi, tegangan induksi, maka ya arusnya juga arus induksi, I kali R. Ya, BVL. Nah, ini kita sebut persamaan 1. Oke. Nah, sekarang dampak berikutnya muncul. Ya, efek berikutnya muncul. Apa efek berikutnya? Ya, efek awal tadi muncul GGL induksi, akibatnya muncul arus induksi ya. Dampak berikutnya muncul ketika ada muatan listrik yang mengalir ya di area yang memiliki medan magnet, maka muncul gaya Lorentz. Ya kan? Muncul gaya Lorentz. Ya. Jadi kalau ada ada arus induksi nih yang mengalir di area yang memiliki medan magnet. Maka ya kalau ada arus listrik bergerak di area yang punya medan magnet, muncul gaya Lorentz. Di mana arahnya gaya Lorentz? Awas. Arah gaya Lorentz berlawanan dengan arah gaya tarik itu. Jadi ini arah gaya Lorentz-nya berlawanan ya. Ini arah gaya Lorentz berlawanan dengan ya arah gaya F, dan gaya Lorentz ini mengimbangi gaya F. Mengimbangi gaya F0 ya. Gaya eksternal tadi yang dikerjakan pada kawat ya. Itu mengimbangi. Alhasil si kawat ini nanti bergerak perlahan-lahan ya ke kanan dalam keadaan setimbang. Kenapa setimbang? Karena sudah ada dua gaya yang besarnya sama.
Sehingga kawat ini akan bergerak ke kanan dengan keadaan setimbang atau kecepatannya tetap. Jadi kawat ini akibat adanya gaya Lorentz, maka kawat ini bergerak dengan kecepatan konstan ke kanan. Gaya Lorentz mengimbangi gaya F. Sehingga ya kalau diterapkan hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A, karena kecepatannya konstan maka A-nya 0 ya. Oke, maka ini menjadi ya gaya eksternal ya kurang gaya Lorentz sama dengan 0. Jadi keadaan setimbang, kecepatan kawat konstan, dan kecepatan itu yang kita mau cari ya. Ya, maka ini F0 sama dengan F gaya Lorentz. Nah, adik-adik masih ingat persamaan gaya Lorentz? Gaya Lorentz ya, itu adalah Bill ya. Bill sin theta. Ya, Bill sin theta. Ya, theta di sini apa? Nah, theta di sini kita pakai alfa saja di sini ya. Sin alfa. Nah, apa alfa di sini? Sudut yang terbentuk antara medan magnet dengan arus I. Ya, arus I. Nah, maka ya tegak lurus juga kan? Tegak lurus juga. Ya, jadi alfanya juga 90 derajat, maka FL sama dengan Bill saja. Ya, maka ini menjadi ya F0 sama dengan Bill ya. F0 sama dengan ya I-nya bisa kita masukin nih, bisa kita masukkan persamaan 1 untuk I ya, arus induksinya. I itu adalah B kecepatan. Jadi itu bukan tegangan, V ini kecepatan ya. BVL per R. Ini I-nya ya. Dari persamaan 1, BVL per R kali L. Maka F0 adalah ya B kuadrat L kuadrat V per R. Maka V kita dapatkan ya adalah ya F0R per B kuadrat L kuadrat. Inilah kecepatan kawat konduktor AB ini yang nilainya konstan ya. Oke. Jadi yang benar di sini adalah C ya, F0R per B kuadrat L kuadrat.